Mah, papa kan kopral, aku pengen aja jadi jenderal. Itu aja mbak, spontan tuh anak polos gitu. Masa sih mas mau? Itu kan berat, gak apa-apa. Kita sekarang ini lagi mau ngobrol-ngobrol. Kan banyak pak di kolom komentar bilang gini nih, setiap papa upload video, jelas lah dia masuk tentara, orang bapaknya kolonel. Terus ada yang bilang lagi, orang bapaknya jenderal, dia pasti masuk tentara lah. Banyak banget ya. Pantesan aja dia ini orang backgroundnya, backingannya si ini, backingannya si itu, pasti banyak banget yang komen kayak gitu. Padahal nggak semua anak kolonel juga lulus. Betul, buktinya abang 2 kali. Iya, padahal juga ada juga yang bukan anak kolonel juga lulus. Betul. Bahkan ya mohon maaf nih, dia bapaknya pangkatnya kopral kepala juga banyak, yang sersan juga banyak. Jadi nggak benar semua omongan itu. Tapi bener nggak? Ada buktinya nggak? Nggak percaya? Ada buktinya nggak? Kalau teman-teman yang nonton YouTube ini nggak percaya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang, teman papa nih yang masih bertugas di TNI Angkatan Darat, pangkatnya kopral kepala, dan dia punya anak. Kita lihat bagaimana perjuangan bapak ini untuk memperjuangkan anaknya bisa lulus menjadi seorang perwira lulusan akademi militer. Nah, pas banget nih minumannya dateng. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol, kita minum dulu. Tapi bener ya, berarti ini kita mau kasih bukti ya, pembuktian ke orang-orang ya. Nggak perlu bapaknya kolonel, nggak perlu bapaknya jenderal, pasti bisa masuk tentara semuanya. Siapa dia? Siapakah dia? Teng tereng. Selamat siang Mbak. Jangan komandan, saya bukan komandannya Bapak. Abang aja abang. Kita kan beda setahun. ya. Nah kita karena sekarang di situasi pandemi kita pakai masker. Tapi karena kita sudah menjaga jarak, kira-kira 1 meter kan? 1 meter lah ya. Kita buka maskernya boleh ya? Oke. Sekalian biar kita bisa minum. Bisa minum. Kalau pakai masker nggak bisa minum. Jangan lupa tetap jaga jarak ya. Sip. Pak, diminum mas, diminum mas. Kita minum dulu sebelum kita memulai obrolan kita siang hari ini. Obrolannya serius nih. Serius nggak nih? Kalau udah minum kopi. Jangan ngantuk ya pak? Jangan ngantuk. Ya. Ya. Nah, terus gimana yang begini? Siapa Jadi ini yang ada depan kita ini? Ya, papa ngajakin kakak lagi ketemu teman papa. Yang katanya nih apa nih? Ya, dulu kenalkan sendiri aja lah. Ya. Oke. Mohon izin Mbak, Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tauhid, pangkat Kopral Kepala NRP 624872, abituren Tamtama Milsuk 1988. Wih, lengkap. Milsuk tahun 1988. Tahu nggak artinya? Enggak. Saat ini berdinas di Brigit Para Rider 17 di Jantung. Wih. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Pak? Sudah 33 tahun. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga saat ini saya sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga bisa mengantarkan putra pertama saya ini. Mana? Ini putranya? Siap. Oh, saya kira adeknya. Sudah masuk Akmil, masuknya 2015, lulus 2019 Maret. Alhamdulillah sekarang dinasnya juga nggak jauh dari tempat saya. Deket juga sekarang ya, deketan ya. Di Batalion Kavaleri 1 Kostrad. Ini anak saya Letnan 2 Kavaleri Bagas Yoga Satria Aji. Itu udah Letnan 2? Siap. Ya masih SMA. Bapak juga dulu gitu, baru lulus muda. Saya juga memberikan sedikit motivasi kepada rekan-rekan saya sesama prajurit, utamanya yang Tamtama ataupun Bintara. Jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati jika anak punya cita-cita. Doronglah cita-cita anak itu setinggi mungkin, sehingga kita juga
akan memberikan dukungan juga sepenuh dan sekuat tenaga. Insya Allah apabila kita ada kemauan, ada dorongan serta doa dari orang tua, anak juga akan mencapai cita-citanya insya Allah dengan lancar. Nah, tapi bener nggak nih cita-citanya Bagas nih? Apa? Jangan-jangan bapak yang maksa kan? Dipaksa Bapak nih tentara, kayaknya. kamu harus jadi tentara. Iya. Alhamdulillah sejak di SD mau masuk SMP, anak saya ini sudah cita-citanya Kenapa? ingin masuk tentara. Waktu itu yang saya dengar pengen seperti bapaknya, tiap hari terjun. Kalau dulu kan saya terjun payung. Jadi mohon izin Bapak, untuk kami bercita-cita sebagai TNI sejak kecil. Pertama, kami tidak mengenal pangkat dahulu, namanya masih kecil. Ya. Yang penting kayak taunya Bapak. siap. Yang penting taunya Bapak tentara, nanti Bagas mau kayak Bapak. Nah, jadi sewaktu dari SD melihat Bapak, teman-teman Bapak di komplek itu ada rasa terpacu itu. Harusnya harus besar, harus jadi tentara. Iya. Kemudian sewaktu masuk SMP, tekad semakin kuat. Kemudian kami pribadi meminta Bapak untuk melatih bagaimana sih caranya jadi tentara, mulai dari push up, sit up, pull up, lari segala macam. Bapak yang mengarahkan. Jadi setiap sore kami latihan kecil-kecilan mulai dari SMP. Jadi Mbak, benar sekali bahwa di luaran sana kita sering mendengar bahwa untuk jadi tentara itu harus punya koneksi, harus punya biaya. Itu semua memang tidak menutup kemungkinan, akan tetapi bisa jadi tidak seperti itu juga. Karena saya berani bersumpah bahwa anak saya ini masuk TNI tidak memakai apapun. Murni. Artinya tidak mengeluarkan biaya apapun selain biaya-biaya yang wajib, pribadi yang ya. pokok. Transport, Fotokopi, segala macam. kesehatan. Tapi Saya waktu itu dulu biaya wajib. Bagas mau jadi tentara, Bapak mikir anak saya nih saya masukkan bintara saja atau tamtama saja atau akmil. Kira-kira Bapak punya keputusan mengizinkan Bagas seleksi akmil apa dari awal sudah? Saya mendorong untuk akmil. Akmil. Dari awal. Karena saya berprinsip yang paling tinggi dulu kita kejar. Ya. Iya. Jatuh-jatuhnya kan nggak jauh juga. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar, sesuai harapan, sesuai doa. Nggak takut bersaing dengan anak-anak Saya pejabat? tidak. Sempat pesimis nggak Pak? Saya tidak. Nggak pesimis. Karena ya itu tadi sesama manusia, sesama punya kemauan, sesama punya cita-cita, itu aja prinsip saya. Dan udah lihat juga kemampuan Siap. Bagas ya. Siap. Waktu dilatih sama Bapak, dia turut lah. Ya kemampuan normatif aja lah. Akan tetapi kan yang penting semangatnya. Saya ambil semangatnya dan saya sekeluarga selalu berdoa, berharap, dan memang itu keyakinan mudah-mudahan dan alhamdulillah tercapai. Nah, itu kan ini. Keren. Dan Bapak yakin masih banyak lagi. Ini Pasti. kalau kita ikuti semua nanti kita setiap hari. Tiap hari. Karena lebih dari bukan anak Bagas aja yang anaknya kopral. Banyak, Siap, ya. Banyak ya. banyak. Pernah dengar juga? Siap, pernah. Benar. Ya. Mungkin kalau sekarang sulit untuk nyari kopral anak akmil karena kadang-kadang udah tamtama sekian tahun kan wajib cabasus. Karena saya semua itu saya tolak dari awal. Bapak dulu nggak mau sekolah ya? Siap. Karena udah pinter Pak ya? Orang yang sekolah kan yang belum pinter. Bukan begitu Bapak, mohon izin. Saya dulu punya prinsip, biarlah saya Iya. seperti ini asal anak jauh lebih Iya. dari saya. Udah berhasil Pak. Karena Udah saya berhasil. harus membuat fondasi untuk anak itu yang sekokoh mungkin. Kalau kita kan tua. Terus waktu sudah jurid gimana? Kan Bapak nih datang ke pelantikan kan Akmil. Siap, Ketemu pertama kali ngeliat, wah ini anak saya mau jadi perwira. siap. Bapak hormat dulu nggak? Siap, hormat. Hormat dulu. Hierarki kita kan seperti itu. Ya. Saya Tapi belum nih masih prajurit. Sebenarnya masih di bawah Bapak kalau. ya tidak Bapak, kan pangkat menentukan. Enggak, kalau masih prajurit, masih wisuda jurid masih di bawah. Yang Kan dia pada saat waktu itu. Ya. wisuda ya Bapak. Tapi kalau masih udah di istana ya? Di Siap, istana. di sana datang. Sudah letnan 2. Siap. Apa? Ya, saya hormat. Hormat. Selamat atas pelantikan putra-putri Bapak dan Ibu menjadi perwira TNI dan Polri.
kamu balas hormat. Siap balas. Terus jangan sombong Siap, kamu. langsung kami peluk. Biar gimana pun ini orang tua kamu Siap, ya. siap. Secara hierarkis kemiliteran memang pangkat bapak di bawah. Siap. Tapi secara kekeluargaan kamu siap. tidak akan bisa melewati Siap. pangkat bapakmu. Siap, ya. betul, siap. Ya, tetap dia orang tua harus hormat Siap. sampai kapanpun. Iya, Siap. betul. Terus apa lagi, Pak? Karena kami juga sewaktu SMP meminta izin kepada Bapak untuk masuk SMA semi militer. Iya. Oh. Jadi setelah kami lulus SMP, Bapak juga mendukung. Udah Mas Bagas masuk SMA semi militer aja, asrama, jadi belajar mandiri sejak dini. Jadi alhamdulillah kami pribadi memiliki cita-cita, kemudian didukung oleh keluarga sejak SD, SMP, SMA. Setelah SMA kami mendaftarkan Akmil tahun 2015. Karena kan secara logika aja anak saya pengen jadi tentara, saya tuh tentu berpikir bahwa gimana caranya bisa sekolah yang istilahnya diasramakan ataupun dilatih Latihan. khusus dan paling tidak terhindar dari kenakalan ya, remaja, merokok, ada tawuran, itu aja yang saya cari. Akhirnya dengan sekuat tenaga saya menyekolahkan anak saya ini ke SMA Krida Nusantara yang di Cibiru, Bandung. Alhamdulillah Keren juga bisa ya. lulus, bisa masuk sampai daftar Akmil juga sekali, alhamdulillah lolos. Itu SMA-nya anak bungsu saya juga. Siap. Udah. Masih kelas 3 sekarang, kelas 12. Jadi buat yang lain-lain juga yang punya anak masuk SMP, untuk jenjang SMA, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang sekolah di luar ini kan kalau pulang sekolah Ya, itu kemana-mana, itu menghindari tawuran, lebih baik disekolahkan yang Dan sekolah yang terpantau. berasrama kalau bisa. Iya. Tapi dulu Bapak kalau ngelatih Mas Bagas galak nggak? Kan kalau Bapak saya ini ya, anaknya 2 cowok pengen jadi tentara semuanya. Nah. Galak tuh, pokoknya kalau hari minggu depan menurun tuh, wih dimarahin habis-habisan. Kalau Saya Bapak nggak. gimana? Saya bukan tipe orang tua galak, Mbak. Oh, jadi halus ya? Saya lebih saya serahkan sama Kayaknya kayak tertekan gitu. Bener nggak? Jadi ya Sama mungkin teman-teman. Bapak kalau nyuruh Bagas latihan, Hmm. Mas latihan, jangan tidur terus gitu. Oh, Saya dulu diomongin. marah waktu SMP itu, waktu itu zaman-zamannya warnet, Pak. Oh, jadi ke warnet terus. Jadi pulang pagi ngerjain PR itu sambil diantar mamahnya di Ah. motor. Kerjaan PR-nya cuma 10 menit. Sisanya game. Game. Itu. Takut matanya juga Iya. jadi rusak kalau Yang kita warnet terus. hanya menjaga itu. Oh, iya. Karena kan kalau anak masih punya cita-cita ya, kita orang tua kan hanya bisa mengarahkan. Dan Papa dengar nih, Bagas ini ya, Bapak sudah berhasil mengarahkan, mengantar dia menjadi seorang taruna di Akmil. Dan di Akmil, Kenapa tuh? coba, apa yang kamu dapat di Akmil? Siap, mohon izin menyampaikan kami di Akmil alhamdulillah mendapat prestasi yang cukup baik. Untuk yang pertama, sewaktu tingkat 4 kami mendapatkan lulusan terbaik pendidikan kecabangan perwira kavaleri di Wow. Pusdikaf Bandung. Wah. Kami mendapat lulusan terbaik peringkat 1. Kemudian setelah tutup pendidikan di Akmil, kami mendapat predikat cum laude. Wah. Kakak kumlot nggak? Oh gitu, keren banget Ya, terus. kami mendapatkan predikat cum laude. Setelah itu tutup pendidikan di istana, kami dapat peringkat 2 lulusan terbaik Dari seluruh? dari seluruh Berapa orang? Wah. angkatan 259. Nomor Satu 2 angkatan. dari 259 orang, Pak. Bangga nggak, Pak? Siap, bangga sekali. Waduh, terus lanjut lagi, ada lagi Siap Rangkap. untuk siap di kavaleri. di kavaleri kami hanya mendapat peringkat 1 pendidikan kecabangan. Cabangan di kavaleri angkatan dia berapa orang? Siap 21. 21 orang perwira kavaleri, dia nomor 1. Wow. Bapak pernah nyangka nggak Pak kalau Mas Bagas bakal kayak begitu? Tidak, Mbak. Kebetulan waktu dapat informasi atau kabar bahwa
Bagas ini masuk nominasi Adi Makaya saja kita cukup Bangga sangat ya? bangga, sangat Merinding ya, Pak? bersyukur. Iya. Kita juga kalau sebagai Pro Kapolri kalau seperti Adi Makaya sama, waduh, kebanggaan Kapolri ini karena belum ada. Siap terakhir 2000. Erwin dulu ada 92 juga udah. Terus? Brigjen TNI Erwin Jatwiko. Siap. Wow. Ya, bagus ya. Jadi Keren. ya walaupun dulu mungkin kelihatannya bandel-bandel SD, Siap. SMP, SMA, ternyata memang dia punya rasa tanggung jawab. Siap. Karena kalau nggak punya rasa tanggung jawab, nggak akan mungkin dia bisa berprestasi. Nah, apalagi kalau sudah tingkat 3, tingkat 4 itu Siap. benar-benar dituntut kedewasaan, Pak. Siap. Kalau mau belajar, yang mau main tidur, mau Siap. main ya. Itu nggak ada lagi senior yang ngawasi Siap, soalnya. betul. Ya. Ya. Nah, kalau tingkat 1, tingkat 2 selalu diawasi senior. Wah, tapi begitu tingkat 3, tingkat 4 kedewasaan itulah yang sangat dituntut. Siap. Kalau dia bisa prestasi itu berarti udah bisa Keren ya. keren. Siap. Jadi artinya apa yang Bapak sampaikan juga sama dengan yang saya rasakan. Setelah dia tingkat 3, tingkat 4, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya sudah nggak ada pemenang lagi. Artinya saya kan jauh di bawah, Pak. Mau nasehatin apa? Secara ilmu jauh, Bapak. Saya hanya menang di masa dinas. Iya. Tapi kalau ilmu kemiliteran kan jauh. Iya. Tapi apa yang Bapak bisa berikan lebih daripada itu? Yaitu adalah doa. Siap. Doanya Bapak, Siap. Ibu, Siap. itu yang membuat dia bisa bertanggung jawab. Siap. Nah, mungkin Siap. secara ilmu bawa doa saya jauh, Siap. tapi doa Bapak itu loh. Siap. Bapak Siap. jangan remehkan doa. Siap. Doa Dia orang bisa- tua. Siap. Bisa seperti itu tidak terlepas dari doa Iya. orang tua. Ya. Siap. Bapak nggak boleh ini, nggak boleh. Saya nggak punya peran apa. Bapak punya peran besar. Ya bukan berarti saya itu, tapi saya kasih keleluasaan dan Iya. kebebasan Siap. untuk dewasa sendiri. Iya. Siap. Karena untuk mencakup yang seperti itu Iya. saya udah bukan Iya. ranahnya lagi kan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak ini Siap, Pak. udah berbagi motivasi ya. Siap. Siap. Jadi kali ini konten kita kali ini buat teman-teman prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas, ya buat para anggota juga yang mungkin pangkatnya Tamtama, Bintara, Perwira, semua punya peluang yang sama. Siap. Kalau mempunyai cita-cita supaya mendorong anaknya udah di prajurit juga, Siap. jangan pernah minder ya. Siap. Siap. Jangan pernah nggak percaya diri. Siap. Kita punya keunggulan apa? Kita karena dibandingkan orang yang bukan tentara, unggulan kita apa? Kita tahu materi. Siap. Siap. Ya. Sehingga tugas kita sebagai orang tua yang anaknya bercita-cita jadi tentara, latih. Siap. Dan kita sudah tahu materinya apa, dipersiapkan sejak dini. Nah, itulah keunggulan kita. Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Siap. Siap. Ya, karena kasihan sekali saudara-saudara kita yang lain yang orang tuanya bukan tentara, mereka banyak yang nggak ngerti materi apa sehingga tidak mempersiapkan jauh-jauh hari. Begitu tes Bingung. kalah, bingung ya karena tidak tahu materinya ya. Gitu Pak. Terus ini Bagas sudah punya pacar atau sudah mau menikah? Hehehe. Belum baru dinas. Belum Bapak, belum. Ya fokus ya. Siap. Mumpung masih belum berkeluarga, fokus terhadap tugas. Kamu ada di satuan yang cukup elit di Satuan Kapolri, yaitu Siap. di Yonkap Yonkap 1 Badak Ceta Sakti Siap. di ibu kota Jakarta. Ini bukan orang sembarangan, Siap. ya, sudah pilihan. Siap. Ya. Dan tantangannya juga banyak. Siap. Ya. Jangan sampai kamu rusak karena pergaulan di ibu kota. Siap. Banyak juga senior-senior kamu yang tidak berhasil Siap. menyelesaikan masa tugasnya karena salah bergaul. Ya. Jangan kecewakan Bapak Ibu ya sudah memperjuangkan kamu ya. Siap. Itu terus jadi kebanggaan. Oke Kak, apa Ya, lagi? betul. Ya, sudah. Udah. Pesan-pesan ada yang Ya. mau disampaikan Dari- Mas Bagas buat teman-teman, kalau Bapak buat teman-teman yang lain. Kira-kira yang Dari saya sekali lagi saya menyampaikan dan menyarankan kepada rekan-rekan saya sesama Tamtama ataupun yang sudah Bintara, bahkan mungkin yang perwira pun yang dari Sapa, yang dari Tamtama, dari Bintara, sekali lagi tidak usah kecil hati, tidak usah minder, tetaplah semangat. Apabila anak punya cita-cita, ya mohon dengan sebesar-besarnya dukungannya agar cita-cita anak tercapai.
Begitu juga buat masyarakat umum, masyarakat sipil, petani, tukang becak, siapapun yang anaknya punya cita-cita untuk jadi tentara, mohon doa dan dukungannya, karena tentara bukanlah harus berawal dari keluarga tentara. Siapa aja bisa selagi punya kemampuan, punya kemauan dan etikat yang keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Karena itu lagi, sekali lagi, tentara bukanlah milik keluarga tentara. Siapapun berhak menurut saya. Sekali lagi itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan saya paham bahwa jadi tentara tidaklah harus punya koneksi yang hebat dan punya uang bertumpuk, tidak. Saya yakinkan bahwa anak saya, Letnan 2 Bagas Yoga Satria Aji, hingga jadi tentara saya tidak mengeluarkan biaya apapun selain biaya-biaya pokok, transportasi dan fotokopi. Yang lain-lain saya tidak, saya berani bersumpah. Siap, itu aja. Terima kasih. Dari Bagas. Mungkin kalau dari kami, Bapak mohon izin pesan kami kepada seluruh remaja khususnya, raihlah cita setinggi mungkin. Kemudian apabila kita memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita, teruslah berjuang, berusaha, dan jangan lupa meminta izin kepada orang tua atas cita-cita kita. Kemudian jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja dari kami, Bapak Letnan 2 Kavaleri Bagas Yoga Satria Aji. Ya, Kak. Baik, terima kasih. Yeay, akhirnya sudah terjawab semuanya ya. Siap. Nanti buat teman-teman yang menonton, jangan ragu lagi ya. Situ. Situ. Buat teman-teman yang nonton, jangan ragu lagi. Apapun background orang tua kalian, siapapun kalian, pasti bisa jadi tentara. Jangan ragu lagi, like. Iya, jangan ragu lagi untuk selalu subscribe, like, dan komen. Ya, Ya udah. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak. mari Ya, kita pakai Mas. masker kita lagi. Ya, betul. Terus kita mau pulang jalan-jalan, yaudah pakai masker lagi ya. Semoga kita tetap sehat Pak ya. Amin. Siap, amin. Oh, belum habis. Oh iya, buka lagi deh. Ya udah. Itu kan dari kecil kan hobi main tank ya Mbak ya? Oh, main Tanknya dari kecil-kecil sampai yang tank-tank remote tuh, hobi banget tuh. Tapi nggak kepikiran untuk mikir dia masuk tentara tuh nggak. Mah, papa kan kopral, aku pengen aja jadi jenderal. Itu aja Mbak, spontan tuh anak polos gitu. Masa sih Mas mau? Itu kan berat, nggak apa-apa mah. Kita banyak Mbak yang ngomongin gitu ya. Nah, tapi ya itu jadi semangat Bapak, kamu harus bisa, Bapak usaha daripada Mas bisa ada kemauan gitu. Dia ininya Mbak, ini tekadnya ini banget Mbak, kuat. Itu anaknya mandiri, ini banget pokoknya, mamahnya itu ngerti banget gitu, prihatin dari dulu mau diajak prihatin. Kita ya bersyukur aja Mbak, syukur, bangga punya anak soleh banget, penyayang gitu Mbak, sama orang tua tuh sayang banget gitu. Intinya dia baik, soleh, sayang sama adiknya. Dikiranya Bapak itu ajudan Mbak. Bapak siapa gitu? Anak saya gitu. Baru itu propos pengawal. Tadi nggak boleh masuk Mbak. Karena Bapak kan itunya kan merah-merah. Pikir propos kan nggak mungkin gitu ya. Hanya kan ibu duluan tuh sama adik yang masuk, Bapak belakangan. Karena nggak boleh tuh sama propos. Keburu bilang anak saya komandan gitu. Oh, baru Pak silakan gitu. Doanya apa nih buat Mas Bagas? Pertama dia yang perlu jadi anak soleh, tahu bakti sama orang tua, ini taat sama agama aja. Insya Allah kesananya lancar, nggak macem-macem. Kesannya kita kan lihat dari kemampuan anak dulu. Kalau anak kita tuh ada kemauan dan kemampuan, orang tua tuh harus mendukung, nomor satu harus mendukung, terutama ibunya selalu mendoakan. Insya Allah tuh bisa. Kalau anak udah mau,
Kalau anak nggak mau dipaksa beda, tapi kalau anak udah ada kemauan, jalan semua. Kitanya usaha, doa, anaknya ada kemauan, pasti bisa. Justru kadang yang orang-orang kecil kan niatnya dari awal pengen ngangkat derajat orang tua. Kayak Mas Bagas dulu gitu, saya pengen ngangkat derajat bapak sama mama. Pak Kopral, aku pengen aja jadi jenderal. Kan ya nggak mungkin, jadi mungkin ya itu karena doa dan usaha. Jadi mungkin deh. Jadi mungkin, jadi nyata. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!